Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, jamaah kajian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala. Pada hari Ahad ini tema yang akan kita bahas insyaallah tentang surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ini termasuk surah Makkiyah, yaitu surat atau ayat yang turun di Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Surat yang turun di Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Ya, kita langsung masuk ke surat Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, demi fajar. Di sini Allah Ta'ala bersumpah dengan fajar. Fajar adalah cahaya yang keluar di penghujung malam, dan itu merupakan awal siang. Fajar ada dua, ada fajar kadzib dan ada fajar shadiq. Kalau fajar kadzib, setelah dia keluar dia hilang dan gelap lagi, berarti waktu masih malam dan subuh belum datang. Yang kedua fajar shadiq. Adapun fajar shadiq maka dia cahaya yang sejak dia keluar maka dia tidak akan hilang lagi, tidak akan ditelan gelapnya malam, karena setelah dia keluar lalu berlanjut dengan keluarnya matahari. Nah, fajar shadiq ini yang merupakan akhir malam dan awal siang, dan fajar shadiq inilah yang menjadi waktu masuknya subuh, masuknya sholat subuh. Nah, di sini Allah Ta'ala bersumpah dengan fajar. Dan sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan fajar di sini adalah sholat subuhnya. Jadi wal fajri adalah demi sholat fajar. Jadi ada yang memaknai fajar di sini dengan fajarnya itu sendiri, yaitu cahaya di awal siang, dan ada yang memaknai dengan sholat fajar, itu sholat subuh, dan ada juga yang memaknai dengan waktu fajar itu sendiri, waktunya. Allah bersumpah dengan fajar dalam ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, walayalin ashr, walayalin ashr, dan demi malam yang 10.
Di sini ada 3 penafsiran. Yang pertama, layalin ashar menurut jumhur ulama adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Karena itu merupakan hari-hari yang paling istimewa, paling utama di sepanjang tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus shalihu fihinna habbu ilallah min hadhihi al-ayyam." Ay ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih Allah Ta'ala cintai daripada hari-hari 10 ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian ada yang memaknai dengan 10 malam terakhir Ramadan, sesuai dengan lafadznya layalin malam. Dan 10 hari atau 10 malam terakhir Ramadan itu adalah malam-malam yang paling utama di sepanjang tahun, terutama malam Lailatul Qadarnya. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Lailatul Qadar itu terletak pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian ada yang memaknai dengan 10 malam pertama Ramadan. Dan ada juga yang memaknai dengan 10 hari pertama Muharram. Cuma penafsiran yang paling kuat antara 2 tadi, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah atau 10 malam terakhir Ramadan. Karena ini merupakan siang atau hari dan malam yang paling utama di sepanjang tahun. Ayat yang ketiga, wasyaf'i wal watr. Demi yang genap dan demi yang ganjil. Ada 2 bacaan, wasyaf'i wal watr atau wasyaf'i wal witr. Sahih dua-duanya. Bisa dibaca watr, bisa dibaca witr. Wasyaf'i demi yang genap, wal watr demi yang ganjil. Penafsiran yang pertama adalah syafa dan watr ini seluruh makhluk. Karena makhluk itu ada yang genap, ada yang ganjil. Ada yang berpasangan, ada yang tidak berpasangan. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua dengan waktu, yaitu asy-syafa. Ini waktu 10 hari ke-10 Dzulhijjah, Yaumun Nahar, hari Idul Adha, hari penyembelihan kurban, tanggal 10 Dzulhijjah. Itu kan genap ya 10. Nah, sehingga waternya, ganjilnya adalah Yaumu Arafah, yaitu hari Arafah tanggal 9. Ya. Kemudian ada juga yang menafsirkan dengan ibadah. Ada ibadah yang genap, ada ibadah yang ganjil. Contohnya sholat. Ada sholat yang genap, sholat yang 2 rakaat, 4 rakaat. Ada sholat yang ganjil, 3 rakaat, 5 rakaat. Ya. Kemudian ada juga yang menafsirkan asy-syafa' ini makhluk dan al-watr atau witr itu adalah Allah Ta'ala. Jadi Allah bersumpah dengan dirinya ketika al-watr atau witr ini ditafsirkan dengan Allah Ta'ala. Karena dalam hadis, innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu adalah witir, ganjil. Karena Allah hanya satu. Qul huwallahu ahad. Yuhibbul witr, dan Allah mencintai salat witir. Ya. Jadi kesimpulannya wasyafi wal watr ini sumpah
baik dengan sesuatu yang genap maupun dengan sesuatu yang ganjil. Ini sumpah yang ketiga dan keempat. Kemudian sumpah yang kelima, wal laili idza yasr, dan demi malam idza yasr, apabila dia berjalan. Karena waktu malam itu berjalan, awal malam, sepertiga malam, pertengahan malam, sepertiga akhir malam, kemudian berakhirlah waktu malam. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini bersumpah dengan 5 sumpah. Yang pertama dengan waktu fajar, atau dengan fajarnya, atau dengan sholat subuhnya. Yang kedua dengan 10 malam yang utama, entah itu 10 malam terakhir Ramadan atau 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian bersumpah dengan yang genap, baik seluruh makhluk atau ibadah yang genap atau hari yang genap, waktu yang genap. Kemudian yang keempat, sumpah dengan yang ganjil, baik itu Allah Ta'ala atau makhluk yang ganjil, atau waktu yang ganjil, atau ibadah yang ganjil. Kemudian sumpah yang kelima, sumpah dengan waktu malam. Diawali sumpahnya dengan awal siang, yaitu fajar, dan diakhiri sumpahnya dengan malam sampai berakhirnya malam. Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah dengan makhluknya kecuali pada makhluk tersebut terdapat keutamaan dan keagungan. Waktu fajar jelas keagungannya, di situ ada sholat subuh, ya. Kemudian di situ dimulainya saum, jadi berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan saum, dan di situ dimulainya aktivitas di siang hari. Banyak hukum berkaitan dengan waktu fajar ini. Kemudian keutamaan di 10 malam. Andaikan itu 10 malam terakhir Ramadan, jelas keutamaannya adalah Lailatul Qadar. Andaikan itu 10 hari pertama Dzulhijjah, jelas keutamaannya amal soleh di waktu tersebut lebih Allah cintai, bahkan daripada jihad fisabilillah. Kemudian yang genap dan yang ganjil. Kalau yang ganjil ini Allah Ta'ala jelas, itu bersumpah dengan Allah yang maha agung, maha mulia. Kemudian seandainya ini adalah kepada makhluk, yang genapnya makhluk jelas, kemudian yang ganjilnya itu makhluk. Kalau itu dimaksudkan dengan ibadah, maka itu semuanya memiliki keutamaan beribadah. Kalau itu dimaksudkan dengan waktu yang genap, yaitu Yaumun Nahr, hari Idul Adha, jelas keutamaannya masuk 10 hari pertama Dzulhijjah. Dan di situ ada keutamaan, di situ ada sholat Idul Adha, di situ ada penyembelihan. Yang haji, di situ ada melempar jumroh, di situ ada tawaf ifadah, di situ ada bercukur, ya. Di situ ada menyembelih hadyu. Kemudian hari yang ganjil itu 9 Dzulhijjah, maka di situ ada pekerjaan haji yang paling utama, rukun haji paling besar, yaitu apa? Wukuf di Arafah. Dan bagi mereka yang tidak wukuf, di situ ada ibadah yang utama, yaitu apa? Saum Arafah, yang akan menggugurkan dosa 2 tahun, tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Kemudian waktu malam ini memiliki keutamaan, ada sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh yang merupakan ujung malam, awal siang. Kemudian sholat yang paling utama, sholat apa? Qiyamul Lail, sholat tahajud. Ada waktu yang paling utama, sepertiga malam terakhir. Jadi tidaklah Allah bersumpah dengan apa yang disebutkan dalam surat ini kecuali memang di situ ada keutamaan dan keagungan. Itu menjadi sebuah kaidah di dalam memahami tafsir Al-Quran, bahwa tidaklah Allah Ta'ala bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya kecuali pada makhluk tersebut itu terdapat apa?
keutamaan atau kemuliaan atau keagungan. Ayat yang kelima, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Apakah dalam sumpah tadi itu terdapat sumpah bagi orang yang berakal? Ini pertanyaan litakrir, pertanyaan untuk menetapkan. Pertanyaan itu ada pertanyaan yang butuh jawaban, ada pertanyaan litakrir gak butuh jawaban. Itu pertanyaan maksudnya untuk menetapkan. Ada pertanyaan ingkari, gak butuh jawaban karena maksudnya untuk mengingkari. Jadi di sini menetapkan bahwa orang yang berakal sesungguhnya dia akan mendapatkan dalam sumpah yang Allah Ta'ala sampaikan tadi, di sana dia akan mendapatkan ibrah, di sana dia mendapatkan pelajaran, baik tentang waktu maupun tentang makhluk maupun tentang perbuatan ibadah. Ya, bahwa mereka akan menyibukkan diri dengan waktu yang disebutkan tadi, dengan perbuatan ibadah yang disebutkan tadi, ya, karena semuanya memiliki keutamaan dan keagungan, dan semuanya merupakan dalil tentang keagungan Allah Ta'ala. Contohnya tentang malam dan fajar. Tentang malam dan fajar, itu merupakan ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala, di mana makhluk nggak ada yang bisa. Allah Ta'ala berfirman, ya, Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya afala tasmaun. Katakanlah, tidakkah kalian perhatikan seandainya Allah jadikan malam itu atas kalian terus memanjang, waktu itu malam semuanya sampai datangnya kiamat, ada enggak Tuhan selain Allah, itu Tuhan-Tuhan yang diangkat Tuhan orang-orang musyrikin, yang akan bisa mendatangkan fajar, mendatangkan matahari sehingga malam berganti dengan siang? Afala tasmaun, apa kalian tidak mendengar? Jawabannya apa? Tidak ada. Kalau Allah jadikan waktu seluruhnya malam, maka tidak ada yang bisa mendatangkan fajar, dan tidak ada yang bisa menghilangkan malam diganti dengan apa? Siang. Maka ini merupakan tanda yang cukup bagi seluruh makhluk, menunjukkan bahwa di atas seluruh makhluk itu ada Al-Khaliqu, ada pencipta seluruh makhluk, yang dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang dia berada di atas seluruh makhluk, itu Allah Ta'ala. Ayat yang ke-6, setelah tadi Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengambil pelajaran dari apa yang Allah Ta'ala jadikan sumpah, baik waktu maupun pekerjaan ibadah. Nah, kemudian di sini Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana atau apa yang Allah Ta'ala perbuat terhadap Ad? Jadi di sini Allah Ta'ala mengajak berbicara baik kepada Nabi Muhammad SAW maupun kepada seluruh manusia yang Al-Quran turun untuk mereka. Wahai manusia, tidakkah kalian memperhatikan apa yang Allah Ta'ala perbuat kepada kaum Ad? Kaum Ad adalah kaum yang diutus kepada mereka seorang nabi bernama Hud alaihissalam, seorang nabi dan rasul yang bernama Hud alaihissalam. Dan kebanyakan mereka mendustakan, melawan dan menentang terhadap nabi dan rasul Hud alaihissalam ini. Irama dzatil imad, yaitu negeri Iram, dzatil imad, yang memiliki bangunan-bangunan yang kokoh. Iram ini ada yang menafsirkan dengan nama negeri,
ada yang menafsirkan dengan nama kaum. Ya, Ad dengan Iram itu juga. Jadi kalau Iram ini diartikan dengan negeri, berarti kaumnya namanya Ad, negerinya namanya Iram. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kelebihan di dalam kemampuan teknologi, memiliki bangunan-bangunan yang kokoh, fisik-fisik yang kuat, sehingga mereka mengatakan, siapa yang lebih kuat daripada kami? Karena pada zaman tersebut mereka adalah orang-orang yang paling kokoh fisiknya dan paling kuat bangunannya. Bahkan mungkin sampai zaman sekarang juga belum ada yang menandingi mereka dari kekuatan fisik dan bangunannya. Ya, tubuhnya tinggi besar dan kokoh, bangunannya juga tinggi-tinggi, kokoh-kokoh. Sehingga Allah Ta'ala katakan, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang mana tidak ada yang diciptakan seperti kaum Ad ini fil bilad, di negeri-negeri yang lain. Jadi kaum Ad dengan negeri Iram ini Allah Ta'ala berikan kepada mereka kelebihan dari fisik, kelebihan dari sisi bangunan, di mana tidak ada kaum yang diciptakan seperti mereka di dalam kekuatan mereka, sehingga mereka menyombongkan diri. Diingatkan oleh Nabi Hud, mereka berpaling, mereka menentang. Ya, bahkan mereka menantang, memang siapa yang lebih kuat daripada kami? Tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Maka Allah Ta'ala kemudian hancurkan mereka, binasakan mereka semuanya dengan apa? Rihan sorsoron fi yaumin nahsim mustamir. Allah Ta'ala kirim kepada mereka angin yang kencang, dingin. Sab'a layali wa thamaniyati ayyamin husum. 7 malam 8 hari terus meniup kepada mereka. Apa yang terjadi? Gedung-gedung kokoh mereka hancur dan mereka pun mati bergelimpangan. Nah, itu kesudahannya begitu. Ambil pelajaran dari itu. Kemudian kaum berikutnya, wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Ini juga adalah kaum yang kuat. Itu wa Thamud dan kaum Thamud. Alladzina jabus sakhra bil wad, yang mana mereka memotong batu-batu besar di lembah-lembah. Batu-batu besar ini mereka jadikan rumah, mereka jadikan istana. Jadi mereka membangun rumah dan istana dengan cara memahat batu-batu besar. Ada sekarang yang seperti itu? Dengan teknologi canggih sekarang, ada batu besar di lembah, dilobangin, bikin kamar, bikin ruang. Ada sekarang? Gak ada ya? Berarti kalah kan sama kaum Samud itu. Entah seperti apa peralatan mereka itu, entah seperti apa. Allah berikan mereka kemampuan begitu. Dan Samud ini, kaum Samud ini itu bertempat di lembah Hijr. Sekarang masuk wilayah Saudi, dekat daerah Tabuk. Masih ada sekarang peninggalannya, gedung-gedungnya masih ada sampai sekarang. Ketika Nabi SAW bersama beberapa sahabat lewat ke tempat itu, maka beliau mengatakan, lewatlah ke tempat situ sambil menangis. Kalau tidak, jangan lewat tempat itu. Kenapa? Karena itu tempat yang dulu Allah menurunkan azab. Jadi kita tidak boleh mengunjungi dan melewati tempat yang di situ pernah turun azab, kecuali dalam keadaan kita menangis bertobat kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Ya khawatir azabnya terulang, kita lagi di situ. Ya. Ini kaum Thamud. Kaum Thamud ini Allah Ta'ala kirim kepada mereka Nabi Saleh, Nabi dan Rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Saleh alaihissalam. Allah berikan mukjizat yang luar biasa kepada Nabi Saleh alaihissalam, yaitu keluarnya unta dari apa? Batu. Karena yang dibanggakan oleh kaum Samud berkaitan dengan batu. Bisa buat rumah dari batu, bisa buat istana dari batu. Maka Allah Ta'ala tunjukkan sesuatu yang mereka tidak mampu melakukannya terhadap batu. Apa itu? Mengeluarkan unta dari batu mereka nggak mampu. Kalau buat rumah istana mereka mampu. Mengeluarkan unta dari batu nggak mampu mereka. Yang namanya mukjizat pasti mengalahkan. Ya, kalau kita lihat memang mukjizat itu serupa dengan kelebihan yang dimiliki oleh kaum tersebut. Ya, serupa. Ketika kaum yang didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam, ya, itu berkaitan dengan sihir, maka mukjizat Nabi Musa pun apa? Tongkat berubah jadi ular, tongkat dipukulkan ke laut berubah jadi jalan. Itu di zaman Nabi Isa alaihissalam, kelebihan yang mereka miliki adalah tentang kesehatan, dunia pertabiban. Maka Nabi Isa diberi mukjizat yang mengalahkan itu semua, menyembuhkan penyakit yang mereka nggak bisa menyembuhkannya, tentu dengan izin Allah Ta'ala, sampai menghidupkan yang mati. Ya. Nah, ini kaum Samud kelebihannya apa tadi? Berkaitan dengan dunia perbatuan. Maka kalau datangkan mukjizat, sesuatu yang berkaitan dengan itu, dikeluarkan unta dari batu. Adapun Nabi kita Muhammad SAW, dunia yang beliau hadapi bukan hal-hal yang berkaitan dengan itu, tapi berkaitan dengan kekuatan ilmu, kekuatan bahasa, dan sebagainya. Kekuatan ilmu yang akan mengalahkan syubhat yang dihembuskan oleh ahli kitab dan syubhat yang dihembuskan oleh orang-orang musyrikin. Turunlah Al-Quran ini. Di samping ada mukjizat lain yang merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kejadian alam yang luar biasa, seperti membelah bulan jadi dua, kan itu, memukul batu jadi hancur berantakan. Nggak ada sahabat yang mampu memukul batu tersebut. Oleh Nabi dengan baca Bismillah sekali pukul hancur berkeping-keping. Ketika hendak membuat parit pada perang Ahzab, ketika hancurnya batu tersebut, maka Nabi mengatakan sesungguhnya negeri Romawi dan Persia akan terpecah-pecah berkeping-keping seperti berkeping-kepingnya batu ini oleh kaum muslimin. Dan itu terbukti. Ya. Jadi lihatlah kaum yang hebat Ad dan kaum yang hebat Samud, dengan kecanggihan yang mereka miliki, dengan kekuatan fisik yang mereka miliki, ketika mereka berhadapan dengan kebenaran yang Allah sampaikan melalui Nabi dan Rasul dan pengikut yang sedikit dan lemah, nggak ada hitungan kekuatan fisiknya, nggak ada hitungan kekuatan kecanggihan alatnya, nggak ada sama sekali, sehingga mereka berani melawan. Tapi ternyata akhirnya mana yang menang? Yang sedikit dan lemah ini. Karena yang sedikit dan lemah ini, mereka di atas kebenaran. Jadi kebenaran selamanya dialah yang akan tampil jadi pemenang. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah telah datang kebenaran dan telah lenyap kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu sesuatu yang pasti lenyap dan kebenaran pasti menang. Kemudian yang ketiga, wa fir'aun dzil autad, dan Fir'aun yang memiliki bala tentara yang kokoh. Alladzina taghaw fil bilad, di mana Fir'aun dan bala tentaranya ini taghaw, mereka berbuat melampaui batas, fil bilad, di negeri-negeri, fa'aktsaru fihal fasad, lalu mereka banyak melakukan kerusakan di muka bumi. Ini kaum yang ketiga, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun terkenal dengan kekuatan tentaranya, dengan kekuatan kerajaannya, dan pada masa tersebut
Firaun dan bala tentaranya adalah negeri adik kuasa satu-satunya di dunia ini. Sampai Firaun menganggap, aku tidak melihat Tuhan bagi kalian kecuali aku. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Ketika Nabi Musa mengatakan bahwa Tuhan seluruh manusia itu adalah Allah Ta'ala yang bersemayam, yang ada di ketinggian di langit sana, maka Fir'aun pun menyuruh Haman membangun apa? Benteng setinggi-tingginya. Untuk apa? Ingin naik ke langit, ingin melihat Tuhannya Musa. Itu saking congkaknya, saking sombongnya. Tapi sebenarnya Fir'aun dipenuhi ketakutan. Sampai disebutkan dalam Al-Quran bahwa kesombongan Fir'aun itu hanya di mulut saja, sementara hatinya mah yakin. Kenapa? Nah, ini ada kisah Fir'aun. Apa? Fir'aun itu membunuh anak laki-laki dari Bani Israel yang diperbudak oleh mereka dan membiarkan hidup perempuan. Kenapa setiap anak laki-laki tadi dibunuh? Karena ini penasehat rajanya, dukunnya, memberikan wangsit. Apa wangsit itu? Ramalan kepada Firaun bahwa dari Bani Israel ini akan terlahir seorang anak laki-laki yang dia akan membunuh Firaun dan bala tentaranya. Maka Firaun ketakutan. Caranya gimana? Dieksekusi semuanya. Semua dibunuh. Tidak ada yang selamat kecuali satu orang yang nanti akan membunuh Firaun dan bala tentaranya. Itu siapa? Nabi Musa alaihissalam. Allah Ta'ala selamatkan. Bahkan diselamatkannya nggak jauh-jauh dari Firaun. Di mana? Di istananya Firaun. Diasuh dan dibesarkan oleh istrinya Firaun. Ya. Kekuatan Firaun dan bala tentaranya pada sihir. Maka Allah Ta'ala berikan mukjizat kepada Nabi Musa berupa sesuatu yang mengalahkan sihir. Dan kekuatan Firaun ada pada tentaranya, sehingga Allah Ta'ala ya kalahkan mereka dengan ditenggelamkan di lautan. Firaun dan seluruh bala tentaranya ditenggelamkan di lautan. Ini kisah orang-orang terdahulu. Apa Firaun itu menghancurkan bangunan? Di sini katakan mereka, yaitu Firaun dan bala tentaranya, melakukan banyak kerusakan. Apakah pekerjaan itu Firaun itu menghancurkan bangunan? Menghancurkan sungai? Menghancurkan pertanian? Tidak. Bahkan Firaun mengatakan, wahadil anharu tajri min tahti. Sungai ini mengalir di bawahku. Jadi dirawat sungai ini itu sama Firaun. Terus bagaimana? Nah, dalam surat lain apa? Bahwa Firaun itu memiliki apa? Memiliki kebun-kebun, memiliki pertanian, peternakan bagus, negeri yang subur, tumbuh bawang merahnya, basolnya, fumnya, pertanian bagus di Mesir itu. Tapi Allah Ta'ala mengatakan di sini mereka banyak melakukan kerusakan. Kata Syekh Utsaimin, al-fasadul ma'nawi yusabbibu al-fasad al-hissi. Kerusakan yang dilakukan oleh Firaun dan bala tentaranya asalnya adalah kerusakan maknawi, kerusakan akidah, kerusakan agama. Karena mereka menentang siapa? Nabi Musa dan orang-orang beriman. Nah, penentangan yang berupa kerusakan akidah, kerusakan agama ini, maka kemudian berimbas kepada rusaknya apa? Berimbas kepada rusak secara fisik dan materi. Apa yang rusak secara fisik dan materi? Gara-gara mereka kufur, gara-gara mereka menentang kepada Nabi Musa, menentang kepada ayat-ayat Allah Ta'ala,
maka ditimpakanlah kepada mereka apa? Azab. Terakhir azabnya apa? Tenggelam di lautan. Sebelumnya apa? Diserang oleh belalang sampai mereka rusak pertaniannya. Darah, katak, banyak kutu, penyakit, sampai terjadi kerusakan dan sebagainya. Nah, kerusakan tersebut itu akibat dari kerusakan akidah dan kerusakan agama yang mereka lakukan. Dan ada juga kerusakan materi dan fisik mereka lakukan. Itu jelas tadi apa? Membunuh setiap anak laki-laki yang terlahir dari Bani Israel. Itulah kaum-kaum yang hebat, kaum-kaum yang besar, kaum-kaum yang memiliki kekuatan lengkap. Teknologinya, industrinya, bangunannya, hartanya, tentaranya. Seolah-olah apa yang dibutuhkan sebagai bangsa yang terkuat di dunia ini ada pada mereka. Tapi ketika mereka melawan kebenaran, hasil akhirnya mereka binasa. Ambil pelajaran dari situ. Dan selemah apapun makhluk, lemah ekonominya, lemah politiknya, lemah industrinya, lemah fisiknya, lemah bangunannya, bila mereka bersama dengan kebenaran, mereka lah yang akan menang. Karena kemenangan itu di tangan Allah Ta'ala. Allah yang memberikan kemenangan kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi jangan sombong ketika kita kuat sehingga melawan kebenaran dan menyepelekan orang lain, dan jangan takut ketika kita lemah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Maka Allah Ta'ala menimpakan atas mereka semeti azab. Kata-kata saut yang artinya semeti, ya. Di dalam bahasa Arab, orang Arab biasa menggunakan kata-kata saut sebagai ungkapan terhadap siksaan. Jadi Allah Ta'ala menimpakan pada kaum Ad, kaum Tsamud dan Fir'aun serta bala tentaranya, Allah Ta'ala timpakan kepada mereka azab. Binasalah mereka di dunia, dan nanti di akhirat pun mereka orang-orang yang binasa, celaka di neraka. Sekarang kan di alam kubur, apa yang dirasakan oleh Fir'aun? Apa yang dirasakan oleh Fir'aun? Diceritakan dalam Al-Quran bahwa azab neraka itu dirasakan kepada siapa? Fir'aun dan bala tentaranya di setiap pagi dan petang sebelum datangnya hari kiamat. Dan ketika datang hari kiamat, Allah Ta'ala perintahkan, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya kepada azab yang lebih besar lagi, itu neraka. Di dunia binasa, di alam kubur disiksa, dan di akhirat celaka selama-lamanya. Jadi jamaah sekalian, bersamalah dengan Nabi dan Rasul, bersama ajarannya, ikutilah kebenaran itu. Sekuat apapun kita atau selemah apapun kita, itulah kebahagiaan kita dan keselamatan kita di dunia, di alam kubur, juga di alam akhirat nanti. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, yaitu Allah Ta'ala, labil mirsad, benar-benar maha mengawasi. Benar-benar maha mengawasi. Mengawasi setiap apa yang kita ucapkan, mengawasi setiap apa yang kita perbuat. Bukan mengawasi tanpa ada kelanjutannya. Mengawasinya itu adalah untuk membalas. Kalau baik maka dibalas dengan balasan yang baik. Kalau buruk maka dibalas dengan balasan yang buruk. Baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ya. Ketaatan kita kepada Rasul atau penentangan kita kepada Rasul
sungguh Allah Ta'ala maha menyaksikannya, maha mengawasinya, dan sungguh Allah Ta'ala maha membalasnya. Di dunia balasannya ada, yang taat jadi pemenang, yang menentang jadi pecundang, kalah semuanya. Itu karena Allah mengawasi dan Allah membalasnya. Di akhirat, yang taat kepada Rasul masuk surga, yang tidak taat kepada Rasul diancam neraka. Kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk surga, dan siapa yang menentangku dia menolak masuk surga, pengennya masuk neraka. Ada yang mau masuk neraka? Ya, yang menentang Rasul itu mau masuk neraka. Baik terucap dengan lisannya, ada yang terucap dengan lisannya? Ada. Pengen konser di neraka katanya. Itu kan terucap dengan lisannya. Ada yang tidak terucap dengan lisannya, tetapi lisanul hal, perbuatan dia, sikap dia itu lebih jelas daripada pembicaraan lisannya. Penentangan dia kepada Rasulullah SAW itu adalah bahasa keadaan dia yang mengatakan saya ingin masuk neraka. Allah maha mengawasinya dan Allah maha membalasnya. Ayat yang berikutnya, kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang keadaan manusia. Setelah Allah Ta'ala merintahkan kepada kita untuk mengambil pelajaran dari kisah kaum-kaum terdahulu, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang keadaan manusia. Keadaan manusia berkaitan dengan lapang dan sempitnya kehidupan manusia di dunia ini. Allah Ta'ala berfirman, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Fa'ammal insanu, dan adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu, apabila Allah mengujinya, fa'akramahu, maka Allah muliakan dia, wa na'amahu, dan Allah Ta'ala limpahkan nikmat kepada dia, fayaqulu, maka dia berkata rabbi akraman, Allah memuliakan aku. Ini keadaan manusia yang pertama dan celaka, orang yang celaka, yaitu orang yang hidupnya diberikan kelapangan di dunia ini, lapang baik secara harta, na'amahu, diberi nikmat sama dia, Allah berikan nikmat kepada dia, hartanya banyak melimpah, kaya raya. Atau kelapangan dari sisi keadaan status dia, pejabat, penguasa, punya banyak teman, punya senjata, punya teknologi canggih, ya, sehingga dia dihormati dan dimuliakan oleh orang lain. Ketahuilah, itu ibtilah, itu ujian dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala katakan idza mabtalahu, apabila Allah mengujinya, itu ujian. Yang tidak lulus ujian, itu diuji dengan kelapangan dalam hidup ini, maka apa yang dia lakukan? Fayaqulu rabbi akraman, dia sombong dengan itu. Dia mengatakan Allah memuliakan aku. Ya, saya banyak harta ini karena saya ini orang mulia, saya berhak dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Saya jadi pejabat ini karena memang saya orang punya ilmu mulia, sehingga saya berhak untuk dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ini orang yang tidak lulus diuji dengan kelapangan dalam hidup, menyombongkan diri, ya, dia tidak merasa bahwa itu karunia dari Allah Ta'ala. Dia merasa itu memang hak dia karena dia adalah orang mulia, sehingga dia berhak untuk dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Contohnya adalah Qarun. Qarun itu dulunya miskin, dulunya orang yang lemah, fakir.
Lalu dia didoakan karena dia adalah seorang muslim asalnya. Didoakan oleh Nabi Musa diberikan kekayaan, tapi Nabi Musa mewanti-wanti. Maka didoakan Nabi Musa dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, ya. Jadilah Qarun orang yang kaya raya. Mungkin sampai sejarah dunia sekarang ini belum ada yang membanding kekayaan siapa? Fir'aun. Maaf, siapa? Qarun. Sampai harta melimpah banyak disebut harta Karun, ya. Bill Gates aja kalah sama Qarun gitu. Ya, dia punya ribuan gudang penuh dengan emas dan harta. Setiap gudang ada kuncinya, ya. Kunci-kuncinya aja nggak bisa dipikul satu orang, minimal berapa? Ya 10 pemuda terkuat menggotong kunci-kunci. Kalau itu baru kuncinya, gimana dengan harta? Ya. Diuji oleh Allah Ta'ala dengan apa? Kelapangan, nikmat, kelapangan, harta. Dan dia punya kedudukan, sekarang jadi orang terhormat. Anak-anak kalau ditanya mau seperti apa? Qarun. Terhormat, terpandang, dimuliakan, kaya raya. Qarun kemudian mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberi kekayaan yang banyak ini oleh Allah Ta'ala karena aku ini orang pintar. Layak Allah memuliakan aku karena aku orang pintar. Dia tidak mengakui itu sebagai karunia dari Allah, anugerah dari Allah, mensyukurinya, bukan, tapi menyombongkan diri. Saya memang orang pintar, pantas Allah menjadikan saya kaya. Maka Allah Ta'ala dalam sekejap waktu apa? Benamkan, tenggelamkan Qarun dengan seluruh hartanya, tenggelam semuanya. Tenggelam semuanya, nggak ada yang selamat. Hartanya dan Qarunnya. Anak-anak ditanya, apa cita-citanya? Nggak mau jadi Qarun setelah tenggelam. Ya, saya dengar cerita itu dari guru saya, dari dosen. Walau alam riwayatnya benar atau tidak. Itu ya tentang apa namanya? Cita-cita kagumnya kepada Firaun, kepada Qarun. Tapi setelah Qarun ditenggelamkan, sekarang mereka nggak ada yang mau seperti Qarun. Jadi kalau mendapatkan nikmat, apa yang kita katakan? Seperti perkataan Nabi Sulaiman. Apa? Hadza min fadli Rabbi. Nabi Sulaiman punya kerajaan besar, punya kemampuan luar biasa, kekayaan yang banyak. Ketika ditanya, dari mana ini semua? Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Allah Ta'ala. Liyabluwani ashkuru am akfur. Untuk mengujiku, apakah aku mensyukurinya atau aku mengkufurinya. Kalau Qarun mengkufurinya, tidak mengakui itu sebagai karunia dari Allah Ta'ala. Tapi kalau Nabi Sulaiman mensyukurinya dengan mengatakan ini karunia dari Allah Ta'ala. Dan memang ujian dengan kelapangan hidup itu lebih banyak yang gagalnya daripada yang berhasilnya. Ya, mungkin itu ya sebabnya. Sampai sekarang mungkin banyak di antara kita yang berdoa, ya Allah mudahkan rezeki, tapi sampai sekarang kok sulit rezeki itu. Ya, ternyata hikmahnya kerasa. Kenapa? Dengan keadaan seperti ini kita sering berdoa kepada Allah Ta'ala. Ngaji mesti jalan. Nggak tahu kalau Allah Ta'ala limpahkan rezeki, diuji dengan banyak rezeki. Ya, karena saya mungkin hari Ahad depan izin apa? Ada janji bisnis. Depannya sibuk lagi. Ayo sekarang jadwal ngaji Quran. Aduh ini banyak WA pesanan. Habis waktunya. Ayo sekarang pelajaran tauhid. Nanti dulu deh, ini ada tamu ini, kalau terlewat, aduh bisnis besar nih terlewat. Tadinya kita melihat dengan rizki yang lancar, kita bisa ngaji tenang, kita bisa ngasih sodako ke banyak orang.
Sahibul Quran gak usah nyari-nyari dana, saya yang bangunkan gedungnya. Cita-cita yang setinggi lagi, pas diberikan lupa semua cita-cita, yang ada adalah sibuk ngurus ini. Jadi bersyukurlah dengan keadaan sempit, tapi kita tetap mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena banyak orang yang diuji dengan kelapangan, ternyata akhirnya dia malah menjauhkan dirinya dari Allah Ta'ala. Kelompok yang kedua, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan adapun orang yang apabila Allah mengujinya, lalu Allah sempitkan atasnya rizkinya, maka dia mengatakan Allah telah menghinakanku. Ini kelompok yang kedua yang diuji dengan kesempitan rizki, dengan kesempitan dalam hidup. Dia miskin hartanya, rakyat jelata, nggak punya jabatan, nggak punya kedudukan, bukan orang yang terpandang. Maka dia mengatakan apa? Allah menghinakanku. Ini adalah orang yang gagal diuji dengan kesempitan hidup. Ini orang yang paling binasa ini. Sudah miskin, sombong lagi. Kalau kaya sombong agak mendingan ya. Ini miskin sombong. Kenapa kamu ini miskin sekali ya? Rumah bubuk, pakaian jelek, makan saka sampurna gitu. Dia mengatakan apa? Sebenarnya saya ini orang mulia. Kan banyak yang ngomong gitu ya. Kakek nenek saya itu, darah saya juga darah biru. Saya jadi begini, ya kenapa ya Allah menghinakan saya begini? Nah, ini miskin sombong. Ya. Ini orang yang gagal diuji dengan kesempitan dalam hidup. Ya, ada juga yang gagal diuji dengan kesempitan hidup itu yang tidak bersabar. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kelapangan dan kesempitan dalam hidup itu ujian. Dan kunci kesuksesan untuk dua ujian ini ada. Terhadap kelapangan dalam hidup, kunci suksesnya adalah bersyukur, akui itu sebagai nikmat Allah Ta'ala, dan gunakan itu untuk mendekatkan diri kepadanya. Kemudian kunci sukses menghadapi kesempitan, ujian kesempitan dalam hidup adalah dengan bersabar. Makanya Rasulullah SAW, beliau merasa kagum terhadap kondisi orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu lahu khair. Sangat mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena seluruh keadaan bagi dia adalah kebaikan. In asobathu sarra syakar fakana khairul lah, wa in asobathu dharra sabar fakana khairul lah. Kalau dia ditimpa kelampangan hidup, bersyukur, maka itu kebaikan bukannya. Lapang hidup disyukuri, bertambah kan. Laqad ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, la azidannakum. Allah akan menambahkan. Dan apabila ditimpa kesulitan dalam hidup, kesempitan dalam hidup, maka dia bersabar, maka itu kebaikan baginya. Dan sabar itu di dunia pahit, akibatnya manis. Di akhirat pahalanya tidak terbatas. Di dunia ada kata-kata bijak dari seorang ulama, as-sabru kas-sabiri murrun fi madaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asali. Yang namanya sabar itu seperti pohon sobir. Ini banyak yang artikan batrawali ya. Tahu batrawali? Pahit. Pahit sekali itu. Nggak ada yang lebih pahit batrawali kayaknya. Murrun fi madaqati, pahit rasanya. Lakin awaqibu ahla minal asal, tetapi kesudahannya lebih manis daripada madu. Lebih manis daripada madu.
Dan di akhirat nanti, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan dipenuhi pahala bagi mereka dengan tanpa batas. Ada yang dibalas 10 kali lipat, ada yang 700 kali lipat. Nah, sabar ini lebih dari 700 kali lipat tanpa batas. Ayat yang berikutnya sedikit lagi ya. Kalla, sekali-kali tidak benar. Merasa kekayaan itu sebagai pemuliaan Allah kepada dia, itu tidak benar. Itu ujian. Merasa kemiskinan itu bahwa Allah Ta'ala menghinakan dia, itu tidak benar. Ya. Itu sebagai ujian. Balla tukrimunal yatim. Ya. Bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala tu'amil miskin. Dan kalian tidak mengajak orang-orang kepada memberi makan kepada orang miskin. Wa taquluna turatha aklan lamma. Dan kalian memakan harta dengan mencampur baurkan. Lamma itu mencampurkan antara halal dan haram. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ya. Jadi kekayaan itu bukan karena kita orang mulia sehingga Allah Ta'ala memuliakan kita, dan kemiskinan itu bukan kita orang mulia sehingga miskin itu artinya Allah menghinakan kita. Ya. Bahkan keadaan yang ada di sini dikatakan, kalian ini tidak memuliakan anak yatim. Kalian tidak memuliakan anak yatim, menelantarkan anak yatim. Dan kalian tidak mengajak orang untuk memberi makan kepada orang miskin. Jangankan mengajak orang lain, ngasih sendiri aja nggak mau. Jadi ungkapan di sini tidak mengajak orang lain, menunjukkan bahwa yang di bawah itu dia memberi sendiri juga tidak. Bahkan yang ada, kalianlah orang-orang yang serakah, memakan harta warisan, baik warisan dari keluarga maupun harta yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, karena harta itu memang warisan dari Allah Ta'ala kepada kita. Walillahi mirathus samawati wal ardh. Bagi Allah lah warisan yang ada di langit dan di bumi. Jadi harta yang diberikan kepada kita, memang itu Allah mewariskannya kepada kita, memberikannya kepada kita. Tetapi keserakahan terhadap harta ini menjadikan banyak manusia tidak peduli halal dan haram. Mau halal mau haram, yang penting mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dan kalian mencintai harta dan kecintaan yang berlebihan, yang sangat besar, ya, yang sangat besar. Jadi ini ayat-ayat ini menceritakan tentang keadaan manusia, hubungan mereka dengan dunia. Tolak ukur mereka itu selalu dengan dunia. Tentu ini adalah orang-orang yang rugi, orang-orang yang binasa, orang-orang yang celaka. Ya, berkaitan dengan dunia ini. Dan di sini ada pelajaran bagi kita, ya, bahwa kaya miskin itu adalah ujian, hina mulia itu adalah ujian. Kemudian ada kewajiban memuliakan anak yatim. Ada kewajiban memuliakan anak yatim. Ya. Ada kewajiban memberi makan kepada orang miskin. Ada kewajiban mengajak orang-orang memberi makan kepada yatim dan kepada orang miskin. Jadi kalau ada yang open donasi, buka donasi, kita akan menolong orang yang sedang susah ini, itu bagus. Ini melaksanakan anjuran
dalam Al-Quran. Jangan menggerutu. Kemarin baru donasi ini, sekarang ada donasi ini lagi. Jangan menggerutu. Kalau menggerutu, kena ini. Bahkan dalam surat Al-Ma'un itu dikatakan sebagai orang yang mendustakan agama, mendustakan hari akhir. Di antara ciri-cirinya adalah apa? Tidak mengajak orang memberi makan kepada orang miskin. Kemudian pelajaran yang berikutnya, jangan berlebihan dalam mencintai dunia. Mencintai dunia, mencintai harta boleh. Yang tidak boleh itu apa? Berlebihan. Yang tidak boleh itu mendahulukan kecintaan harta dan dunia atas negeri akhirat. Itu yang tidak boleh. Mau kemana? Saya mau ke pasar, mau apa? Kerja, cari uang untuk menafkahi diri, istri, dan anak-anak. Boleh seperti itu? Boleh nggak? Cinta dunia itu? Cinta dunia nggak? Cinta. Dan boleh. Nabi mendoakan berkah bagi mereka yang bekerja mencari rezeki di pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkahi umatku dalam kerjaan mereka yang dilakukan sejak pagi-pagi. Makanya kalau kerja nyari duit jangan nunggu siang, pagi-pagi. Nah, itu didoakan Rasulullah SAW supaya diberkahi. Ya, boleh. Yang tidak boleh itu apa? Kecintaan kepada dunia mengalahkan kecintaan akhirat. Hatinya berat oleh dunia, ringan terhadap agama akhirat. Nah, itu yang tidak boleh. Makanya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bani. Sedang sibuk-sibuknya di pasar, ada panggilan untuk sholat Jumat, tinggalkan. Memang cinta dunia, iya, tapi akhirat dulu kan. Tinggalkan itu, cepat pergi. Fas'au ila dzikrillah, cepat pergi mendengarkan khutbah Jumat dan sholat Jumat. Sesibuk apapun, tinggalkan itu. Sebagian ulama mengatakan tidak sah jual beli yang dilakukan pada waktu sholat Jumat bagi orang-orang yang terkena kewajiban Jumat. Kalau perempuan sah, karena tidak wajib Jumat. Nah itu cinta dunia, ya dia kerja baik pagi-pagi, tapi kecintaan kepada negeri akhirat didahulukan. Apa? Dengar kumandang adzan, tinggalkan kerjanya, pergi ke sholat. Mau sholat Jumat, sholat jamaah. Dengar sekarang waktu kajian, tinggalkan pekerjaannya, pergi kemana? Ke kajian. Itu dia mencintai dunia, tapi kecintaan dia kepada akhirat lebih besar. Dia mencintai harta, tapi kecintaan kepada agama lebih besar. Ya. Nah, jadi boleh mencintai dunia. Zuyyina lin-nasi hubbush syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minad dhahab wal fiddah wal khailil musawwamah. Memang Allah Ta'ala ciptakan manusia itu dalam keadaan mencintai wanita, istri, mencintai anak, mencintai harta, emas, perak, kuda, kendaraan. Bila cinta dasar itu boleh, wajar. Memang manusia diciptakan seperti itu. Manusia bukan malaikat. Kalau tidak ada kecintaan dunia, ya mungkin orang Islam hanya di masjid aja tidur, ngaji, tidur, sholat, pasar mati, toko tutup terus. Kenapa? Nggak ada yang jualan, nggak ada yang belanja. Sawah kering, kebun kering. Ya untuk apa Allah menciptakan itu semua kalau kita tidak mengelolanya?
Dan akan terjadi itu bila ada kecintaan. Boleh mencintai itu. Yang tidak boleh itu apa? Hubban jamma. Ya, kecintaan yang berlebihan mengalahkan agama dan akhiratnya. Makanya dikatakan tentang kehidupan para sahabat. Para sahabat itu apa? Agama dan akhirat di hati, dunia di tangan. Memang tangannya memegang dunia banyak, tapi kecintaan hatinya itu kepada akhirat, sehingga dunia bisa ngambil, bisa memberi. Nggak sulit bagi Nabi mengumpulkan dana itu. Ya. Kisah tentang Utsman bin Affan terakhir ya. Kaum Madinah itu untuk mendapatkan air bergantung ke sumur Yahudi itu ya, Biru Rumah itu. Tapi mereka merasa berat karena orang Yahudi menjualnya dengan harga yang mahal. Maka Rasulullah tawarkan, siapa yang membeli sumur itu masuk surga, bahasanya surga. Gak membutuhkan waktu yang lama, Utsman bin Affan langsung datang ke orang Yahudi itu, mau saya beli ini sumur ini. Sampai kisah akhir kebeli semuanya akhirnya. Mau perang Tabuk itu perang dalam keadaan apa? Susah. Kenapa? Habis paceklik, datang musim panen, baru masuk musim panen disuruh pergi perang. Kemana paceklik? Ini kan waktu sibuk manen korma dan sebagainya. Ini malah disuruh perang fi sa'atil musri. Paceklik. Nabi kumpulkan dana. Datang ini Abu Bakar seluruh hartanya, Umar setengah hartanya, dikumpulkan jadi perang. Itulah gambarannya. Dunia di tangan, agama di hati. Bahkan ada kisah tentang Syekh Ibnu Utsaimin ya. Syekh Ibnu Utsaimin dapat undangan pernikahan. Ya, diundang. Tapi Syekh Utsaimin sudah punya janji yang lain. Beliau tidak bisa menghadiri undangan tersebut. Kelihatan yang undangnya kecewa. Tiba-tiba datang orang, datang ke Syekh, ngasih kunci mobil baru, bagus. Ini hadiah untuk Syekh. Itu nggak pulang ke rumah, masih di majlis itu. Oleh Syekh Utsaimin dikasihkan kunci mobilnya ke calon pengantin. Tuh hadiah dari saya mobil itu. Mungkin gak hitungan menit ya pindah mobil itu dari Tanbel langsung dikasihkan ke orang tersebut. Seolah-olah nggak ada pikiran di hatinya memikirkan mobil tersebut. Ya kalau kita mungkin mana? Innova baru tuh. Wah. Ya. Tadinya mau sedekah tapi sayang juga ya. Mungkin berpikiran seperti itu. Ya mencintai dunia boleh, tetapi tidak boleh berlebihan. Tetap kecintaan kita kepada agama dan negeri akhirat itu yang utama, yang pertama dan harus lebih diutamakan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Negeri akhirat itu lebih baik bagi kamu daripada negeri dunia ini. Ya, ternyata belum tamat ya. Insyaallah kita lanjutkan. Tapi Februari insyaallah ada ya. Berarti tidak libur kalau kajian tafsir ini. Ya, untuk selanjutnya ada tanya jawab mungkin 5 menit atau 10 menit. Kalau ada pertanyaan silakan.